إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Dan di antara pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan yang terus dan terus Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang senantiasa mengalir dan banyak. Padahal kita lihat pada diri kita sendiri, kita banyak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melakukan perbuatan dosa. Kita sering melakukan kezaliman kepada saudara kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kenikmatannya yang terus dan terus. Maka itulah kenapa kita mesti senantiasa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih diberikan kesehatan pada kesempatan kali ini, di masa pandemi ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka sudah mengalami isolasi, bagaimana tidak enaknya berada di suatu lingkungan yang sangat-sangat terbatas dan dibatasi, tidak bisa interaksi dengan yang lain. Kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dan saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan produk-produk dari Majelis Tarjih. Pada Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3, pada HPT Jilid 3 ada salah satu bab, yaitu pedoman bagi pengobatan secara umum dan juga bagi pengobatan alternatif. Saudaraku sekalian, kita itu hidup di dunia sudah diberikan sinyal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Allah Subhanahu wa taala betul-betul wala nabluwannakum adalah yang menunjukkan penyangatan. Allah pasti akan coba kita. Bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Dan di antara salah satu cobaan yang Allah akan berikan kepada kita adalah naqsun, yaitu kekurangan, fil anfus, atau dalam bahasa mudah kita adalah Allah akan coba dengan keluhan yang ada pada diri kita. Tidak ada orang yang selamanya sehat terus, nggak ada. Mesti ono sing mumet, mesti ada yang cengeng,
mesti ada yang ngetok-ngetok, pasti suatu saat geringgingan, pasti wetenge ora penak, pasti suatu ketika diare, pasti. Tidak ada yang sehat terus menerus, gak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan sungguh dicoba dengan keluhan, apalagi dicoba dengan penyakit, itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Minimal kita yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit itu paling tidak paling ringan kita mengatakan, kenapa kok enggak sembuh-sembuh, kok ralek mari-mari. Itu minimal. Nanti naik lagi, kemudian kita mulai naik lagi, mulai tidak kuat lagi, sampai ada yang mengatakan Gusti Allah ora adil, Gusti Allah ora adil. Ngopo kok aku dikei lara kaya ngene, kenapa saya diberi sakit kayak gini, kok yang situ tidak diberi sakit seperti ini. Ini yang berat, mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil dengan kata-kata Gusti Allah ora adil. Ini paling berat. Kebanyakan kita itu ya, kemudian ya kurang sabar, kemudian kesana kemari. Maka ada satu pedoman yang sudah dituliskan dalam HPT Jilid 3. Yang pertama, bahwasanya pedoman kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sakit adalah kita berusaha untuk mengobati atau menghilangkan keluhan tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tadawau, berobatlah, fa inna likulli da'in dawa, karena di setiap penyakit itu ada obatnya. Akan tetapi kadang-kadang kata Rasulullah, kadang-kadang alimun bidawaih, kadang-kadang jahilun bidawaih, kadang-kadang obatnya diketahui, kadang-kadang belum mengetahui. Maka kadang kesini belum sembuh, maka kita cari yang pas dengan keluhan yang kita hadapi. Nah, salah satu bentuk ketidaksabaran kita adalah kita mencari pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif tentu tidak salah, akan tapi ada panduannya. Maka salah satu di antara yang dibahas dalam HPT tersebut adalah mengobati diri kita sendiri dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang disebut dengan ruqyah. Bukan ru'yah, tapi ruqyah pakai qaf. Kalau ru'yah itu penglihatan dari kata ro'a. Kalau ini ruqyah, atau dalam bahasa kita itu jampi-jampi. Tapi tentu yang dimaksudkan di sini bukan jampi, akan tapi mengobati dengan bacaan Al-Quran maupun dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, yang paling penting adalah tidak boleh pengobatan alternatif yang kita cari itu ada unsur kesyirikan. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana saya ngobati dengan cara begini? Kemudian Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim,
aridhu alayya ruqakum, coba tunjukkan kepada saya bagaimana kalian meruqyah. Maka kemudian sahabat ini mempraktekkan, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa, kalau dengan seperti itu enggak apa-apa, malam takun fihi syirkun, selama tidak ada kesyirikan. Ini adalah pedoman yang paling penting. Apa di antara bentuk kesyirikan yang dalam hadis Nabi SAW itu larang? Di antaranya adalah dengan meminta bantuan kepada jin. Nah, ini yang tidak boleh. Seperti misalkan kita mengobati dengan cara jarak jauh, misalkan dikirimkan fotonya lewat pos, kemudian ada maharnya sekian juta, kemudian dari jarak jauh diobati dengan jampi-jampi, kemudian yang diobati itu ada syaratnya, harus nyiapkan sembelihan ayam yang hitam, matanya juga hitam, getihnya juga hitam. Kalau sudah pakai syarat-syarat seperti ini, siapa yang memberi syarat? Maka patut dicurigai yang seperti ini minta bantuan kepada jin. Nah, ini yang dilarang. Dalam surat Jin ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia minta bantuan kepada laki-laki dari golongan jin, akan tetapi jinnya malah tambah ampuh, sedangkan tidak akan nambahi apa-apa kecuali kebinasaan. Maka ayat ini dan banyak ayat yang lain, para ulama mengatakan bahwasanya minta bantuan kepada jin itu tidak diperbolehkan. Apalagi yang namanya manusia ini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada jin. Adapun yang diperbolehkanlah dengan ruqyah. Dalam HPT tersebut dicontohkan bagaimana Rasulullah SAW mengobati atau menolak penyakit. Beliau contohkan, beliau sebelum tidur, beliau SAW itu berwudu, kemudian beliau baca qul huwallahu ahad, kemudian beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq, kemudian beliau membaca qul a'udzu birabbin nas. Beliau tiupkan dalam genggaman beliau dan beliau usapkan di bagian tubuh yang bisa beliau jangkau. Demikian pula dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasanya ketika Rasulullah SAW ada keluhan, maka Jibril alaihissalam meruqyah Nabi SAW. Maka kalau ruqyah mengobati dengan bacaan Al-Quran, maka ini adalah sesuatu yang disyariatkan dan diperbolehkan. Akan tapi kalau pakai jampi-jampi selain itu tidak diperkenankan. Kita pun bisa meruqyah orang lain, atau kita bisa mendoakan orang lain. Di antara ruqyahnya tidak cuma bacaan Quran, tapi juga doa dari Nabi SAW. Beliau mencontohkan, beliau pegang badan si pasien dan beliau doakan, Allahumma adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi. Kita mesti hafal doa ini. Kalau kita jenguk, kita doakan yang kita jenguk dengan bacaan doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kesabaran dan memudahkan kita untuk menjadikan Al-Qur'an yang dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Qur'an yang di dalamnya adalah penyembuh. Maka kita obati sakit kita, terutama sakit dalam penyakit hati kita, dengan bacaan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita
dan memberikan kepada kita kesabaran dengan sakit yang kita derita, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah.